Gus Dur kan maju tak gentar membela yang benar, dan biarlah yang Allah yang menilai kan. Keberanian Gus Dur itu yang, ya karena Gus Dur nggak ada kepentingan apapun gitu. Dan jangan dikira Gus Dur itu dulu juga semua orang mendukung, enggak, banyak kiai yang tidak setuju, tidak mendukung. Makanya Gus Dur juga punya quote, itu kalau masih senang dipuji dan masih sedih kalau dicela, itu berarti hamba amatir. Wasiatnya Mbah Hasyim Asy'ari kan, siapa yang mengurusi NU itu berarti santriku kan. Mengurusi itu kan tidak harus pengurus loh. Yang pengurus belum tentu ngurusi loh. Jangan-jangan sekarang ini ya, yang care, yang peduli dengan nasib NU itu justru yang bukan pengurus. Yang pengurus jangan-jangan ada oknumnya yang tidak peduli dengan NU, dengan masa depan NU. Masa depan NU kan artinya masa depan umat manusia, wabil khusus bangsa Indonesia. Masa depan NU adalah masa depan kemanusiaan itu sendiri. Gus Dur itu kan muridnya macam-macam ya. Dalam hal tertentu misalnya dari segi intelektualitas itu siapa yang bisa mewarisi, dari segi sebagai pejuang kemanusiaan siapa yang mewarisi, sebagai orang yang punya pergaulan internasional siapa yang mewarisi. Nah, masing-masing itu ya dimensi Gus Dur kan ribuan ya, tidak seorang pun bisa seperti Gus Dur. Tapi yang agak sulit itu adalah dimensi keberanian Gus Dur. Ya sampai Gus Dur curhat saat di Kick Andy itu. Hikmahnya apa Gus? Hikmahnya ya bangsa kita itu ternyata penakut. Maksudnya apa? Tidak berani menghukum yang bersalah. Keberanian Gus Dur itu yang, ya karena Gus Dur nggak ada kepentingan apapun gitu. Dan jangan dikira Gus Dur itu dulu juga semua orang mendukung, enggak, banyak kiai yang tidak setuju, tidak mendukung. Ya tapi Gus Dur kan maju tak gentar membela yang benar, dan biarlah yang Allah yang menilai kan. Makanya Gus Dur juga punya quote, itu kalau masih senang dipuji dan masih sedih kalau dicela, itu berarti hamba amatir. Gus Yahya kan punya semboyan menghidup-hidupkan Gus Dur. Kadang-kadang saya bertanya-tanya juga, Gus Yahya itu punya niat menghidup-hidupkan Gus Dur, tapi kadang-kadang ada oknum struktural NU yang malah bertentangan dengan melakukan tindakan atau perkataan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Gus Dur. Itu ya kadang-kadang sedih juga. Gus Dur itu nggak ada interest apapun gitu loh, dan berani mengorbankan apapun untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan konstitusi, untuk menegakkan kemanusiaan. Bahkan kursi kepresidenan pun dikorbankan Gus Dur untuk menegakkan konstitusi. Nah sekarang itu kan takut kehilangan. Banyak orang diam itu karena cari aman, takut kehilangan. Mungkin kehilangan nama baik, kehilangan jabatan, kehilangan sumber penghasilan, kehilangan relasi, kehilangan apapun. Nah Gus Dur itu semua kan udah selesai gitu, nggak butuh apapun. Jadi ya semau, ya benar-benar merdeka kalau Gus Dur berani benar. Benar-benar merdeka dalam soal keberanian. Dan sekarang ini memang yang memprihatinkan itu padahal loh, kalau menurut saya loh yang menembang, kehebatan Gus Dur itu bermula dan bermodal utama pada sikap beliau yang pemberani itu. Karena sajangah keberanian itu adalah salah satu syarat terpenting di dalam akhlakul karimah seseorang gitu. Kalau berjuang menegakkan kebenaran, meluruskan nasab yang benar, itu kan bondo bau pikir, pakai harta, pakai pikiran, tenaga, gak ada yang bayar, yang bayar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di framing macam-macam, ini dibayar macam-macam. Ya, padahal enggak sama sekali. Kalau membela pihak sono, dengar sih, termasuk voice note yang bocor itu. Kan memang ya begitulah. Kalau saya jadi ingat hadis tentang Dajjal itu ya. Kalau ikut Dajjal itu kan semua dituruti, dikasih duit, dikasih popularitas, dikasih apa, dimasukkan ke surganya Dajjal.
yaitu surga dulu. Tapi surganya Dajjal itu adalah nerakanya Allah. Dan nerakanya Dajjal itu adalah surganya Allah. Nerakanya Dajjal itu disediakan Dajjal untuk orang-orang yang tidak mau nurut. Dajjal itu apa toh esensi dari Dajjal? Esensi dari Dajjal itu adalah talbisul haq bil batil, mencampur adukkan yang benar dan yang sesat. Saya jadi ingat sih Gus Kausar itu, gimana kalau kita tidak ambil Habib, nanti sanad ilmu kita gimana? Sanad ilmu kita nggak Yaman kok, nggak ada yang Yaman. Ya mereka nyangkok gitu. Ya memang pelurusan nasab ini yang konsekuensinya adalah memberitakan bahwa Habib Ba'alwi itu bukan keturunan Nabi. Itu memang membuat guncangan, tapi ya enggak apa-apa, nanti akan tertata. Jadi jangan kita berpikir kalau membela Habib nanti terjadi guncangan macam, ya enggak apa-apa, untuk kebenaran itu ya harus diguncang. Dan ulama Nusantara kan banyak yang jadi Imam Haromen Mekah Madinah. Terakhir itu Syekh Mahfud Atur Musi, sebelumnya Syekh Nawi Al-Bantani, sebelumnya lagi dari Syekh Asam Basi, dari Sulawesi ada, dari Aceh ada, dari Palembang ada. Tapi saya mau tanya, Habib Ba'alwi yang jadi Imam Haromen mana? Nggak ada. Sampai hari ini nggak ada. Dan ila yaumil qiyamah saya yakin tidak ada. Orang NU apalagi, orang NU itu kan teologinya Asy'ariyah, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, ya kan? Sifat 20 itu bukan buatan Habib Mufti Belanda, itu bukan. Imam Asy'ari dan Imam Maturidi secara teologis yang diikuti oleh Ahlussunnah wal Jamaah, NU, Muhammadiyah. Kalau soal tasawuf ya kita ikuti Imam Al-Ghazali, Syekh Junaid Al-Baghdadi, ya kan? Kitab-kitabnya ya seperti Ihya, seperti Hikam, kemudian juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian sholawatnya ya Al-Barjanji, Atibai. Nah yang NU yang Habib itu kapan, kan baru-baru ini Simtud Duror, termasuk saya kemarin baca Simtud Duror, sekarang sudah tidak, kan baru-baru aja. Jadi NU itu nggak punya utang sama sekali dengan komunitas Habib Ba'alwi. Seolah-olah ya, mereka itu pinternya seolah-olah dan mencampurkan yang hak dan yang batil. Itulah semangat Dajjal sebenarnya.